Ya pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam Prime Time Talk kali ini. Saya akan kembali menyapa penelpon. Ada Pak Joni dari Surabaya. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam. Ya silakan Pak. Ya. Selamat malam, berita satu. Iya, selamat malam Pak Joni. Silahkan dengan pertanyaan atau pendapatnya Pak. Ya, pendapatnya saya cuma satu. Kalau Presiden Jokowi tidak bisa, ya hanya satu pendapat aja Bu. Pernyataan saya cuma satu. Jika Presiden Jokowi tidak bisa menurunkan US dollar, maka dengan sangat terpaksa, dengan berat hati, supaya meniru jejak Presiden Soeharto, mengundurkan diri. Terima kasih. Oke, baik Pak Joni dari Surabaya. Sampai se-ekstrim ini komentar penelpon Pak Ginanjar. Ya, jangan sampailah. Jangan sampai ya. Jangan Oke, sampai. kita tidak mau melewati krisis yang lain lagi. Sampai. Justru itu yang ingin kita cegah. Oke. Pandangan seperti ini bisa menjadi luas, bukan dari seperti Pak Joni, tapi akan menjadi luas kalau masalah ini tidak diselesaikan. Dan kalau menjadi luas, tentu jadi masalah. Yang utama tadi, kalau saya boleh sambung ya, sekarang masyarakat yang di berpenghasilan rendah yang jadi kehilangan pekerjaan di desa karena harga tinggi, itu harus kita bantu. Karena kalau mereka mempunyai daya beli, maka mereka akan membeli produk-produk industri. Cara membantunya benar-benar kalau harus zaman memunculkan. Waktu ya harus langsung, jadi harus direct, ya direct. Semacam BLT begitu Pak. Tapi agak beda sedikit. Kalau BLT kan dikasih. Iya. Dulu kami ya, ini pengalaman kami. Kami karena kalau membuat infrastruktur seperti jalan itu akan 3, 4, 5 tahun. Itu nggak akan keburu. Jadi yang kita lakukan adalah menggelontorkan uang ke desa untuk di desa itu dibangun infrastruktur desa. Cepat aja. Apa namanya, gorong-gorong, kemudian jalan desa atau irigasi tersier, memperbaiki sekolah-sekolah desa, memperbaiki pasar-pasar, ya, pasar. Jadi yang sebetulnya dalam kondisi normal kita nggak akan pikirin. Dengan itu kita bisa mengalirkan dana ke desa-desa dan memberikan lapangan pekerjaan. Itu yang utama. Jadi tidak semata-mata padat karya, tetapi ada yang diperlukan di desa, tapi selama ini kurang tertangani, itu yang pertama. Sekarang dana desa yang ada ini kan terus menjadi persoalan instansi mana. Nah, sebetulnya dulu itu kita bupati pun nggak boleh ikut campur, jadi langsung aja ke pusat, langsung ke desa, diberikan kepada masyarakat desa, tidak perlu ada intervensi dari pemerintah, dan biar masyarakat desa sendiri yang menentukan mana yang perlu diperbaiki, dan mereka nggak akan korupsi. Karena masyarakat dengan cara seperti itu dulu berapa lama durasinya kemudian akhirnya bisa pulih? Akhirnya kan ekonomi kita tumbuh, pertumbuhannya kan ada lingkarannya, kan? Ada, jadi dengan income masyarakat di perdesaan itu meningkat, maka mereka juga akan mempunyai daya beli untuk membeli barang-barang yang akan mendukung tentu sektor industri. Yang kedua, kalau yang sekarang saya bisa usulkan, menambah income itu dengan mengurangi pengeluaran. Kan menambah income kan mengeluarkan pengeluaran. Pengeluaran yang mana nih Pak Gina? BBM. Jadi BBM ini sudahlah turunkan saja, di dunia kan juga sudah turunkan saja, bicara subsidinya nanti aja. Karena kalau pengeluaran, kalau untuk kita yang punya mobil turun naik sedikit nggak ada masalah. Tapi buat masyarakat kecil, BBM turun itu besar. Karena mereka bisa menghemat untuk motor, transportasi, listrik, atau jadi itu tambahan income. Baik. Dan itu terkena semua lapisan masyarakat. Langsung terasa ya, langsung terasa dari pusat sampai daerah. Baik, Pak Adi, singkat saja Pak, mungkin bisa menambahkan kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Realisasi harus cepat. Kan ada dana desa 20 triliun. Saya pikir itu perlu juga sama Pak Ginanjar tadi langsung direalisasikan. Dan yang penting tadi selain itu juga pemerintah harus fokus bagaimana dua hal. Satu, mencegah PHK. Dua, meningkatkan daya beli ini supaya masyarakat punya income sehingga bergulir ekonominya ini. Pengusaha perlu dikasih insentif nggak Pak? Pengusaha itu diinsentif, kepastian usaha itu sudah sangat insentif sekali, tidak perlu dikasih uang, tapi kepastian usaha, kepastian hukum, kemudian kepastian bahan baku itu sudah sangat menolong sekali. Gitu. Ya, kalau ada pajak ekspor, pajak ekspor, pajak bunga bank, bunga ekspor, kemudian restitusi pajak, dan sebenarnya dilema juga bagi Menteri Keuangan, kita inginkan
otomatis ini kan profit perusahaan kan menurun nih. Iya. Bagaimana kalau cicilan PPh 25 di freeze dulu misalnya. betul. Ini untuk menambah modal kerja perusahaan. Oke. Kan toh ujung-ujungnya tahun depan kan pasti ada minta Minta lagi. pengembalian Iya. gitu kan. Karena kelebihan bayar Oke. cicilan gitu. Nah, tapi dilemanya Menteri Keuangan kan punya target pajak. Iya, Nah, oke. ini yang juga jadi harus Agak kontradiktif. Iya, kontradiktif harus Ya, dipertimbangkan. Kalau oke. menurut saya target-target itu kita lupakan. Oh, oke. Target-target yang seperti Jadi sekarang itu fokusnya hanya menyelamatkan fokusnya saja. adalah Rescue. iya, Rescue, rescue. oke. Dan fiscal policy kita harus lebih apa namanya proaktif. Oke. Ya, jadi jangan malah kita Baik-baik menutup saja, dengan baik-baik kemudian, saja oke. terus mengadakan seperti sekarang ini. Jadi sudah income-nya nanti aja. Oke. Income-nya belakangan aja, itu kan Oke. bisa diselesaikan. Yang sekarang kan selamatkan dulu. Jadi jangan menyelamatkan keuangan penerima negara dengan target. Tapi yang kita selamatkan ini adalah mereka-mereka nanti yang akan memberikan penerimaan pada negara yang bayar pajak dan masyarakat. Oke, baik. Jadi Terima kasih. Ayamnya diselamatkan dulu Ayamnya supaya diselamatkan bertelur supaya bisa gitu. bertelur. Daripada Oke. ayamnya mati nggak ada telurnya. Nggak ada telurnya. gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi, Pak Ginanjar untuk waktunya di Prime Time Talk. Dan pemirsa